Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tokoh wayang, yaitu tokoh wayang Drupadi yang akan dikaitkan dengan pendidikan politik. Yang pertama mengenai karakter baik dari tokoh wayang Drupadi. Yang pertama, tokoh wayang Drupadi dalam cerita Mahabharata adalah salah satu karakter yang paling kuat dan inspiratif. Karakter yang kompleks dengan banyak sifat baik membuatnya menjadi tokoh yang sangat dihormati dalam Mahabharata. Berikut adalah beberapa karakter baik dari Drupadi. Yang pertama tentang keberanian. Drupadi dikenal karena keberaniannya yang luar biasa. Ketika ia dipermalukan di istana Hastipura setelah Pandawa kalah dalam permainan dadu, Drupadi berdiri tegak dan mempertahankan martabatnya meskipun berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Keberaniannya ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, terutama dalam menghadapi ketidakadilan. Kedua yaitu keteguhan. Keteguhan hati Drupadi terlihat jelas dalam seluruh kisah Mahabharata. Meskipun menghadapi berbagai penderitaan dan penghinaan, ia tetap kuat dan tidak pernah menyerah. Keteguhan ini membantunya menghadapi banyak rintangan dan tetap teguh pada prinsip-prinsip kebenaran. Kemudian yang ketiga, kecerdasan dan kebijaksanaan. Drupadi tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga sangat cerdas dan bijaksana. Ia sering memberikan nasihat yang berharga kepada suaminya, yaitu para Pandawa lima, dan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan strategi selama perang Kurusetra. Kecerdasannya membuatnya menjadi tokoh yang dihormati oleh banyak orang di sekitarnya. Kemudian kita akan memasuk kepada karakter buruk dari tokoh wayang Drupadi. Berikut adalah beberapa karakter buruk. Yang pertama yaitu tentang keangkuhan. Drupadi kadang-kadang digambarkan sebagai sosok yang angkuh. Misalnya dalam beberapa versi cerita, ia dianggap sedikit merendahkan karena selama sayembara pernikahannya dengan mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi seorang putra kusir. Sikap ini menyinggung Karna dan memperparah perseteruan antara Karna dan Pandawa. Kemudian yaitu yang kedua, penuh emosi. Drupadi seringkali menunjukkan emosinya dengan sangat jelas dan kadang-kadang secara berlebihan. Misalnya, kemarahannya terhadap para tetua di istana Hastipura yang tidak membela kehormatannya bisa dilihat sebagai sikap yang tidak diplomatis dalam situasi yang sudah tegang. Meskipun kemarahannya itu bisa dimengerti, tindakannya mempermalukan para tetua dan memicu konflik lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu karakter buruknya, yaitu Drupadi memiliki karakter buruk balas dendam. Drupadi memiliki sifat pendendam yang kuat. Setelah penghinaan di istana Hastipura, ia bersumpah untuk tidak mengikat rambutnya sampai rambutnya dicuci dengan darah Dusasana, salah satu Kaurava yang mempermalukannya. Keinginan untuk membalas dendam ini meskipun bisa dipahami menunjukkan sisi gelap dari karakter yang didorong oleh dendam dan kebencian. Kemudian kita masuk ke dalam strategi Drupadi dalam perencanaan perang Kurusetra. Drupadi menjadi sumber motivasi utama bagi Pandawa. Penghinaan yang dialami di istana Hastipura menjadi pendorong utama bagi Pandawa untuk membalas dendam dan menegakkan keadilan. Drupadi mengingatkan mereka tentang pentingnya kehormatan dan kebenaran, memotivasi mereka untuk terus berjuang meskipun menghadapi banyak rintangan. Drupadi memahami pentingnya membangun dan mempertahankan aliansi. Dia mendukung Pandawa dalam usaha mereka untuk menjalin aliansi dengan berbagai kerajaan, seperti dengan kerajaan Matsya. Kekayaan aliansi ini memberikan dukungan militer yang signifikan bagi Pandawa selama perang. Drupadi juga menggunakan pengaruhnya untuk menginspirasi sekutu Pandawa untuk tetap setia dan berkomitmen terhadap perjuangan mereka. Kemudian kita masuk ke dalam cara menyelesaikan konfliknya. Drupadi meskipun bukan seorang pejuang di medan perang, memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik untuk permainan dalam Mahabharata. Drupadi menjadi mediator antara Pandawa dan Kaurava, memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak untuk mencari solusi yang damai.
Dengan mengedepankan kepentingan bersama dan keadilan, dia bisa membantu mengidentifikasi titik-titik kesepakatan dan mencapai kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak. Drupadi menekankan pada kedua belah pihak tentang pilihan damai sebagai jalan yang lebih baik daripada konflik bersenjata. Dengan menggambarkan konsekuensi yang mengerikan dari perang, dia bisa membantu meyakinkan kedua belah pihak untuk mencari solusi damai yang saling menguntungkan. Kemudian kita masuk ke dalam guru spiritual dari tokoh wayang Drupadi. Dalam Mahabharata, Drupadi memiliki beberapa guru spiritual yang memberikan pengarahan dan bimbingan dalam perjalanan rohaninya. Salah satu guru spiritual terpentingnya adalah Dronacharya, guru seni bela diri bagi para Pandawa dan Kaurava. Meskipun tidak secara eksklusif menjadi guru spiritual Drupadi, Dronacharya memberikan bimbingan moral dan etika kepada Drupadi bersama dengan 5 Pandawa lainnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.